Puji Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Renungan hari ini saya bacakan dalam Markus 4 ayat yang ke-26 mulai. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Orang menaburkan benih di tanah. Ayat 27. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Jadi orang itu menabur benih. Bagaimana terjadinya benih itu bertumbuh, ya, tunas muncul dari benih itu, kemudian tunas itu makin tinggi, orang itu tidak tahu. Yang dia tahu adalah dia menabur benih. Benih ditabur di tanah, kemudian malam hari dia tidur, siang hari dia bangun, dan memperhatikan baik-baik benih yang dia taburkan. Tetapi soal bagaimana tumbuhnya tunas dan tunas itu menjadi semakin tinggi, dia tidak punya peran di sana. Nah, di ayat 28, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Jadi artinya, apa yang ditabur pasti akan dituai. Ketika sang petani menabur benih, maka dia akan berusaha menyiram, mendangiri, ya, sekeliling benih itu. Tetapi soal pertumbuhan itu urusan Tuhan. Itu tanggung jawab Tuhan. Makanya kan Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi, mari kita simpulkan. Yang pertama, taburlah sebanyak mungkin kebaikan. Taburlah sebanyak mungkin kebenaran. Taburlah sebanyak mungkin hal-hal rohani kepada siapa saja, kepada keluarga kita, kepada orang terdekat kita, ataupun saudara menggunakan media sosial untuk membagikan atau menabur hal-hal yang baik, hal-hal yang rohani, ataupun juga kebenaran-kebenaran firman Allah. Ya, karena apa? Tuhan yang akan membuat kita menuai. Kemudian yang kedua, hamba-hamba Tuhan yang dia lakukan, yang kami lakukan adalah kami akan menabur. Kami akan menanam dasar iman, dasar kebenaran. Ya. Supaya apa? Supaya benih kebenaran itu bukan hanya berakar, tetapi juga dia mengeluarkan tunas, bertumbuh, sampai dia bisa berbuah. Ya. Paulus akhir zaman, Apolos akhir zaman, Tuhan akan munculkan di sekitar kita, ataupun juga dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin kita bagian dari Apolos atau Paulus di akhir zaman. Dan apapun yang hamba-hamba Tuhan kerjakan, ataupun apapun yang kita kerjakan untuk kebenaran firman Allah, Allah akan terus bekerja untuk membuat supaya ada pertumbuhan di sana. Ya. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan rohani kita, Tuhan akan terus bekerja. Tuhan tidak diam. Makanya kenapa sih kadang-kadang kita menghadapi masalah, persoalan sakit penyakit, kesulitan, tekanan, bahkan mungkin pergumulan yang sedemikian luar biasa. Tujuannya Allah adalah supaya kita menyadari bahwa ternyata kita diperhadapkan dengan batu. Tujuannya supaya berakar ke bawah. Saudara tahu, biji kurma itu ditanam, di atasnya dikasih batu. Tujuannya apa? Dia bergerak ke bawah dulu, berakar sampai ketemu mata air. Begitu dia ketemu mata air, maka dia mulai mengeluarkan tunas. Batu yang besar tidak menghambat dia. Karena apa? Karena dia punya kekuatan akar yang membuat dia bertumbuh, dan akhirnya bisa menggulingkan batu itu, dia bisa berbuah. Ya. Jadi pergumulan kadang-kadang diizinkan Allah terjadi dalam hidup kita. Dan ketika sudah bertumbuh, butuh panas terik enggak? Kita butuh panas terik. Menyengat. Bisa membuat kita sakit, bisa. Matahari terik,
bisa membuat sakit. Tetapi disitulah Tuhan menggunakan cahaya matahari untuk tumbuhan bisa melakukan pembakaran, membakar zat-zat makanan, membuat tumbuhan itu akhirnya bisa bertumbuh juga dengan sehat. Bahkan pertumbuhannya akan dibarengi dengan Allah bergerak supaya dia bisa mengeluarkan kuntum bunga dan berbuah. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, yang terakhir, apapun yang saudara tabur untuk orang-orang yang saudara kasihi, yang mungkin sampai dengan hari ini mereka belum mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percayalah, Tuhan akan bergerak dengan kuasanya yang ajaib, di mana kebenaran-kebenaran, kesaksian-kesaksian yang saudara sampaikan kepada mereka, Tuhan akan membuat itu menjadi benih yang akan terus bertumbuh, sehingga akhirnya mereka menjadi pribadi yang mau mengenal, bahkan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Teruslah bergerak seiring dengan apa yang Tuhan kerjakan. Tetap yakini bahwa kalaupun kita tidak tahu segala pekerjaan Allah, tetapi percayalah, kalau Allah sendiri sudah berbicara, maka yakini Allah terus bekerja, dan Dia bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati.